Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Alvin Andrian. Nama saya Deva Aulia Andiwi. Nama saya Niputu Claudius Wijana. Nama saya Rama Fairuz. Saya Reni Riani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pengaruh COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di isu tersebut. Pandemi virus corona diproyeksi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi akan melesat jauh dari target dalam APBN 2020 yang dipatok 5,3%. Sementara, tahun lalu ekonomi Indonesia tumbuh 5,02%. Berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF memprediksi bahwa ekonomi global tahun ini dapat tumbuh menjadi negatif 2,8%. Kedua lembaga tersebut memproyeksi ekonomi global tahun ini akan tumbuh pada kisaran 3% sebelum adanya persebaran virus corona. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deva Aulia. Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dapat turun menjadi 2,5%, bahkan 0% apabila Indonesia tidak mampu menangani pandemi lebih dari 6 bulan dan terjadi lockdown. Hitungan penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terjadi jika perdagangan internasional tumbuh di bawah 30%, serta industri penerbangan mengalami syok dan turun hingga 75%. Bank Indonesia telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,2 sampai 4,6%. Hal tersebut terjadi seiring tantangan persebaran virus corona bagi pertumbuhan ekonomi domestik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Niputu Claudia Swijana. Oke. Pemerintah membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat dengan memberlakukan social distancing. Di satu sisi, hal ini berhasil menurunkan jumlah kasus. Namun di sisi lain membuat perekonomian menjadi mati suri yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan menjadi korban PHK. Sehingga menambah jumlah pengangguran akibat besarnya tekanan dari berbagai sektor usaha yang berhenti beroperasi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi dari sektor industri dan pariwisata, yang merupakan dua sektor unggul di mana terjadi penurunan prospek pertumbuhan ekspor barang Indonesia dan menurunnya jumlah turis yang datang ke Indonesia akibat perlambatan perekonomian global. Selanjutnya, teori dan relevansi akan dijelaskan oleh Rama Fairuz. Pada kasus ini, kami menggunakan teori strukturalisme, yang dimana merupakan cabang dari teori ekonomi yang menjelaskan tentang disparity atau ketidaksamarataan. Pada peristiwa ekonomi, jika dilihat secara mendalam, akan menghasilkan sebab dan akibat. Terdapat role of the game pada sistem ekonomi yang menurut strukturalis, negaralah yang memiliki peran penting terhadap pembangunan ekonomi. Pada strukturalisme, tidak melihat bahwa analisa ekonomi semata hanya dilihat dari perspektif ekonomi saja, dan juga tidak melihat pasar sebagai pemain tunggal yang menentukan kondisi ekonomi. Akan tetapi melihat bahwa banyak pemain dalam ekonomi, salah satunya yang penting adalah individu atau agent yang membuat sistem dalam ekonomi. Jadi, pada strukturalisme, melihat esensi yang penting adalah produk yang dihasilkan oleh individu atau agent. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni Riani. Pada peristiwa ekonomi yang terjadi sekarang, dapat diasumsikan bahwa penyebabnya adalah karena virus corona. Namun, pada strukturalis memiliki pandangan yang berbeda di mana negara yang memiliki pengaruh. Negara dapat terkena dampak perekonomian dari virus corona apabila negara tersebut tidak memiliki simpanan atau tabungan sehingga terjadi situasi krisis, maka akan terjadi panic attack di negara tersebut. Relevansi antara teori dan kasus ini adalah Indonesia tidak mengantisipasi bahwa di kemudian hari bisa saja terjadi krisis yang sifatnya tidak terduga seperti pandemi yang terjadi saat ini. Indonesia tidak mempersiapkan simpanan yang besar untuk digunakan pada saat terjadinya krisis, sehingga memungkinkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi seperti saat ini. Jadi, kesimpulan daripada presentasi kami adalah pandemi COVID-19 yang memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh ketidaksiapan negara dalam menghadapi dikarenakan tidak ada simpanan dan tabungan besar jangka. Sekian presentasi pada kelompok kami pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.